إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan khutbah kali ini, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan seorang hamba baik di dunia ataupun di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia yang banyak dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin menjadikan aku sebagai seorang yang diberikan amanah? Maksudnya di sini amanah yang kaitannya adalah dengan jabatan atau apapun yang semisalnya. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan dan mengucapkan hal ini tidak lain dan tidak bukan karena beliau ingin membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada niat yang lain. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengucapkan kata-kata ini adalah agar supaya beliau bisa beramal membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal yang kira-kira Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mampu untuk membantunya. Tapi kita lihat jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Wa innaha amanah, dan sesungguhnya amanah itu, wa innaha yaumal qiyamati khizyu wa nadamah. Sesungguhnya amanah itu sesuatu yang berat. Sesungguhnya yang engkau minta ini adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Bahkan bisa jadi kelak pada hari akhirat itu akan menjadi kehinaan dan juga penyesalan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankannya dengan baik dan benar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi." Wahai Abu Dzar, aku menginginkan kebaikan untukmu sebagaimana aku menginginkan kebaikan untuk diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka dhaif," wahai Abu Dzar, engkau lemah, ini bukan untuk menghinakan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Bukan juga untuk merendahkan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, tapi ini adalah bagian dari Rasulullah menginginkan kebaikan untuk Abu Dzar. Sebagaimana Rasulullah menginginkan kebaikan untuk diri beliau sendiri, karena Rasulullah tahu Abu Dzar tidak mampu untuk mengemban amanah yang diminta oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar adalah seorang sahabat yang mulia, tidak kurang pujian dan sanjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Tapi di dalam hal yang sekiranya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dilihat oleh Rasulullah tidak mampu untuk mengembannya, Rasulullah tidak berikan apa yang diminta oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dari sini ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, para ulama mengambil kesimpulan satu kaidah penting untuk bisa selalu kita tanamkan dalam diri kita, di dalam bermuamalah, di dalam keseharian kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita, adalah kita sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun terkadang niatnya baik, meskipun terkadang kita menginginkan kebaikan, kita ingin andil di dalam kebaikan, tapi kita juga harus tahu diri. Apakah kita mampu untuk mengemban amanah tersebut? Apakah kita mampu untuk melakukan kebaikan tersebut? Khususnya lagi adalah kebaikan-kebaikan
yang kaitannya adalah dengan orang banyak. Menjadi seorang pemimpin, baik itu dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Sebagai contoh, di dalam urusan agama, menjadi imam ketika kita sholat. Sebagai contoh, di dalam urusan agama, menjadi seorang muadzin. Sebagai contoh, di dalam urusan agama, ketika kita menyampaikan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, sudahkah kita benar-benar tahu maknanya? Sudahkah kita benar-benar mempelajarinya dengan baik dan benar sehingga kita mampu untuk menyampaikannya? Maka benarlah perkataan dari pepatah Arab, rahimallahu ra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang dia tahu seukuran apa kadar dirinya, sebagaimana kemampuan dirinya. Karena niat baik saja tidak cukup. Karena niat ingin membantu saja tidak cukup, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga harus tahu diri, apakah kita memang mampu untuk melakukannya ataukah tidak. Karena kalau sudah berkaitan dengan tanggung jawab, apalagi berkaitan dengan orang banyak, maka ini urusannya sudah bukan dengan kita lagi, tapi sudah berurusan dengan orang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah prinsip yang harus kita tanamkan bersama di dalam diri kita, agar jangan sampai kita tidak menyadari kemampuan kita, agar jangan sampai kita salah di dalam bertindak karena merasa mampu tapi sebenarnya kita bukanlah orang yang pantas dan cocok untuk sesuatu tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim.